Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramani. Saya adalah guru di SMA Negeri 1 Kendal, sekaligus sebagai calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Kendal. Pada video kali ini, saya akan melakukan wawancara dengan kepala sekolah tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Yang pertama saya akan mewawancarai Kepala SMA Negeri 1 Kendal, Bapak Yosi Rahmadi SPD MSI. Ini menyangkut masalah dilema etika maupun bujukan moral, bagaimana seorang kepala sekolah mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Berikut wawancara saya dengan Kepala SMA Negeri 1 Kendal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak. Pagi Pak Ramani. Jadi mohon izin Bapak, untuk pagi ini saya ingin mewawancarai Bapak terkaitannya dengan permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah Bapak di SMA Negeri 1 Kendal. Tentu saja di sekolah itu banyak permasalahan, apalagi sekelas SMA Negeri 1 Kendal yang sekolah besar. Nah ini tentu Bapak pernah mengalami masalah dan bagaimana mengidentifikasi kasus yang merupakan sebuah kasus yang dilema etika ataupun bujukan moral, Bapak. Ya, Pak Ramani terima kasih. Ya, ikut memikirkan sekolah. Ya, dan memang sebuah sekolah tentulah tidak akan bisa lepas dari masalah. Apalagi seperti yang disampaikan oleh Pak Ramani, di situ ada bujukan moral sama dilema etika. Betul. Barangkali kalau kita by definisi gitu ya, kalau bujukan moral kayaknya lebih jelas penanganannya gitu. Karena di situ ada konteks benar salah. Walaupun di situ ada kepentingan yang memang harus ditanggulangi. Tapi ketika dilema etika ini yang kemudian perlu untuk pemikiran lebih panjang karena konteksnya adalah sama benarnya. Nah, pertama ini tadi kembali ke pertanyaan adalah tentang bagaimana mengidentifikasi ya. Ya, barangkali begini. Yang namanya kita mengidentifikasi berarti kan kita mengambil data. Kalau yang namanya pengambilan data, maka memastikan bahwa data yang kita ambil adalah benar. Kemudian cara identifikasinya tentulah dengan pengamatan langsung, dengan kita melihat kondisi permasalahan, baik itu data primer maupun data pendukung. Jadi kita find bahwa memang kondisinya adalah seperti apa adanya. Walaupun kita yakin pula, kita tahu pula bahwa ada sesuatu yang sifatnya subjektif, tetapi juga tentulah kita mengutamakan yang seobjektif mungkin sesuai dengan kondisi yang ada. Nah, begitu kemudian kita mendapatkan data-data yang cukup kuat, maka kemudian barulah kemudian kita ke langkah berikutnya. Gitu. Berarti mengumpulkan data, mengumpulkan informasi dari berbagai sumber ya Pak. Kalau itu masalah siswa, mungkin tidak hanya siswa yang bersangkutan, tapi bisa dengan teman-temannya, dengan guru yang mengajar, orang tuanya, begitu ya Pak ya. Kemudian untuk menjalankan keputusan di sekolah, terutama kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ya Pak untuk dilema etika itu, yang mengandung nilai kebajikan, ini bagaimana untuk menjalankan pengambilan keputusannya? Ya, Pak Ramani kalau kita, nah itu tadi yang saya bilang bahwa ketika sama-sama baik dan kemudian harus ngambil salah satu kan gitu ya, maka di situ seringkali memang kita berada pada situasi benar-benar tapi nggak sejalan gitu ya. Nah, ketika benar-benar nggak sejalan bagaimana? Nah ini kemudian kalau kita kembalikan kepada rule of the game-nya, aturannya, maka dalam pengambilan keputusan paling tidak saya selalu mendasarkan pada tiga hal pertama. Yang pertama regulatif. Jadi secara aturan itu kayak gimana, gitu ya. Artinya bahwa apakah ada peraturannya, apakah ada undang-undangnya, apakah ada surat edarannya, barangkali ada nota dinasnya. Ini yang kemudian kita jadikan acuan. Demikian juga kita juga nggak bisa melewatkan bahwa pertimbangan-pertimbangan dari atasan kita. Gitu. Jadi secara regulasi memang kita harus perhatikan. Yang kedua Pak Ramani, bahwa ketika kita berada dalam suatu lembaga, pastinya kita bersama-sama dengan orang lain yang banyak kepentingan
banyak masukan, kalau tadi disampaikan ya, masukan-masukan itu tentulah harus kita pertimbangkan sehingga kalau istilah agamanya mungkin lebih banyak manfaatnya daripada mudaratnya gitu ya. Dan ketika kita bicara seperti itu, persepsi orang tentulah akan berbeda-beda. Faktor sosiologis yang berkembang harus tetap diperhatikan. Kemudian yang ketiga dalam pengambilan keputusan, biasanya saya mendasarkan kepada ketika saya mengambil keputusan ini, maka kedepannya akan menjadi seperti apa gitu. Jadi kalau istilah saya barangkali adalah mungkin pragmatis ya, pragmatis sustainabilitasnya bagaimana, nilai gunanya bagaimana, tapi tidak hanya nilai guna untuk saat ini, tetapi juga nilai guna untuk masa depan. Mungkin begitu Pak Ramani. Jadi yang pertama yang mendasar adalah regulasi ya Pak ya, aturan-aturan yang baik itu undang-undang maupun aturan sekolah. Kalau itu pada kepegawaian guru berarti mungkin regulasi yang kaitannya dengan regulasi kepegawaian. Mungkin juga dengan norma-norma yang berlaku kan dikaitkan seperti itu Bapak. Lalu langkah-langkah atau prosedur apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Ya, sepertinya pertanyaan ini mengulang. Yang pertama tadi ya. Jadi tentulah kita identifikasi ya. Kemudian setelah kita mendapatkan data, maka kemudian kita lakukan analisis. Setelah kita melakukan analisis, kemudian biasanya begini Pak Ramani, bahwa nggak ada sesuatu yang kita putuskan di sekolah itu tanpa kita komunikasi dengan teman-teman. Jadi keputusan yang terbaik tentulah yang kolektif kolegial gitu ya. Walaupun tidak harus semuanya diajak ngomong gitu. Paling tidak orang-orang kunci yang berhubungan dengan masalah, kemudian juga mungkin istilah sharing satu gitu ya. Jadi teman-teman yang memang punya kebijakan lebih itu kita ajak bicara untuk kemudian merumuskan ini baiknya bagaimana berdasarkan data yang ada. Kemudian dari rumusan itu kita ambil langkah-langkah strategis dengan tahapan. Nah tahapan ini barangkali bisa jadi kita nggak kemudian mengambil satu langkah gitu ya. Biasanya kita punya plan A, plan B, bahkan sampai plan C gitu ya, dengan melihat kondisi-kondisi yang ada. Gitu Pak Ramani. Ya, berarti termasuk masukan dari berbagai sumber itu sangat penting dalam menentukan langkah-langkah memutuskan masalah tersebut. Lalu hal apa yang selama ini Bapak anggap paling efektif menurut Bapak ketika menangani sebuah persoalan yang memutuskan kasus-kasus seperti yang tadi kami sampaikan? Ya, yang kalau kita bicara masalah efektif, efisien gitu ya, tentulah konteksnya pengambilan keputusan ini tergantung pada masalahnya. Ada masalah-masalah yang memang harus diambil cepat karena kepentingan dan kemendesakan. Tetapi juga ada hal-hal yang barangkali kalau kita dari tipe kepemimpinan gitu ya, ada memang suatu saat kita mengambil keputusan itu lebih kepada kayak diktator gitu ya. Jadi kita mengambil keputusan itu karena memang kemenangan gitu. Tetapi juga pada sisi yang lain, ketika memang ada permasalahan di mana itu menyangkut banyak hal dan tidak terlalu mendesak untuk diambil keputusan, maka faktor-faktor yang berkepentingan di situ harus dibicara. Jadi nilai demokratis harus dikedepankan. Gitu. Tetapi juga jangan salah juga Pak, seringkali efektif itu ketika kita tidak sesuai, kita biarkan sampai selesai masalahnya. Nah ini barangkali waktu berarti ya? Iya, artinya bahwa kita melihat ini analisa kita dengan dibiarkan malah menjadi lebih efektif. Bisa jadi karena memang beragamnya masalah, maka kita harus jeli untuk mengambil mana langkah yang harus diambil tegas. Kemudian otoritarian, kemudian dengan pendekatan kekuasaan, mana yang dengan pendekatan komunal. Tetapi juga mana yang kemudian kita melihat, ini permasalahan akan selesai dengan sendirinya tanpa campur tangan kita. Gitu. Oke, kurang lebih kayak gitu. Bapak,
Kemudian tantangan selama ini yang Bapak hadapi ketika mengambil sebuah keputusan, tentu saja terkadang ada persoalan yang besar yang tantangannya itu memang beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Ini bagaimana Bapak menghadapi itu? Sebuah keputusan pastilah ada konsekuensi daripada keputusan itu gitu ya. Yang artinya ada yang dipuaskan, tetapi juga ada yang dirugikan. Nah, kembali lagi kalau tadi saya sampaikan Pak Ramani, sedapat mungkin analisis kita itu berada pada situasi di mana yang diuntungkan lebih banyak daripada yang dirugikan. Lebih besar juga keuntungannya dibanding kerugiannya. Kemudian juga ketika ada pihak-pihak yang tidak puas dengan keputusan kita, yaitu PR selanjutnya. Karena nggak kayak Pegadian ya, jadi nggak ada masalah yang tanpa masalah. Bahwa setiap masalah itu pasti akan muncul masalah baru. Dan ketika kita memunculkan masalah yang baru itu sudah analisis bahwa masalah yang muncul berikutnya itu lebih bisa kita tangani, lebih handle it dibanding masalah yang awal muncul. Gitu. Tentu Bapak ya, jadi sebuah masalah kadang melibatkan banyak orang dan tidak bisa memuaskan semua pihak. Semua orang. Pastinya Bapak akan mengambil keputusan yang terbaik, win-win solution begitu ya Pak. Iya. Kemudian apakah pernah Bapak mengalami sebuah masalah, kemudian penyelesaian dilema etika, kemudian langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal tertentu seperti itu? Kalau kita bicara bagaimana sebuah masalah diselesaikan, itu juga tentatif sekali ya. Iya. Artinya memang ada masalah yang kalau saya pengennya begitu masalah muncul ya selesaikan. Kalau mungkin ya detik itu juga. Tetapi permasalahannya kan tentulah tidak semuanya bisa diselesaikan pada detik itu juga. Barangkali bilangannya adalah menit, bilangannya adalah jam, bilangannya adalah hari gitu ya. Tergantung besar kecil masalah itu, tergantung juga dari komponen pendukung penyelesaian masalahnya. Nah kemudian kalau kan ditanyakan penjadwalannya, pertama nih bahwa tentulah kita itu punya terminal, ada kontemplasi. Baik kontemplasi itu kalau saya bilang harian, mingguan, bulanan, kemudian juga yang terjadwal begitu ya. Bahwa setiap titik waktu itu sebenarnya kan ada hal di mana kita bisa melakukan pemikiran mendalam terhadap sebuah permasalahan gitu. Jadi kalau saya nih ya, kebetulan kebiasaan saya sebelum tidur saya nggak mau tidur saya terganggu dengan masalah. Jadi sebelum tidur saya mengacu kepada di ilmunya matematika itu ada Pythagoras. Ada segitiga Pythagoras, di mana ada titik di atas, ada titik di bawahnya, ada titik di sampingnya. Titik di atas itu adalah masalah yang akan kita laksanakan. Titik yang ada di bawahnya adalah kondisi kita saat ini. Yang di samping itu adalah masalah yang telah lalu, yang kemungkinan nantinya akan kita laksanakan dengan cara seperti apa. Gitu. Jadi ketika saya lelap tidur, biasanya sudah tidak lagi membawa masalah. Itu kalau mau tidur di sisi kayak gitu berarti kan hariannya. Demikian juga mingguan. Kita punya waktu hari Sabtu dan Minggu untuk istirahat di rumah, kita nggak kerja. Biasanya ketika Sabtu Minggu itu saya tadi balik gawean rumah begitu. Entah itu saya siram-siram bunga, entah itu saya nanam apa. Dalam waktu seperti itu adalah biasanya saya kontemplasi diri. Oh iya, kenapa ada masalah kayak gini ya? Hendaknya kayak gimana ya? Dimana saya punya waktu yang tidak banyak terganggu sama orang lain. Di situ biasanya saya ada pendapat. Oh iya, saat ini saya melakukan hal seperti ini. Demikian juga untuk bulanan, untuk tahunan. Biasanya ada terminal. Ada waktu-waktu, ada tempat-tempat di mana saya kontemplasi diri untuk menyelesaikan sebuah masalah. Gitu. Iya Bapak, tentu saja kalau persoalan itu diselesaikan Bapak sendiri sebagai seorang kepala sekolah, padahal di sekolah besar yang melibatkan banyak guru. Lalu bagaimana Bapak bisa melibatkan mungkin
bawahan Bapak, maka atau guru atau wali kelas dan sebagainya selama ini, apakah itu Bapak sudah lakukan dalam penanganan kasus-kasus tertentu? Ya, artinya gini Pak Tamani, bahwa setiap permasalahan tinggal tadi itu konteksnya, ukurannya, kemudian juga pola penanganannya, itu betullah ada analisa tertentu seperti tadi yang sudah disampaikan di awal gitu ya. Ketika kemudian itu masalah yang bisa diselesaikan sendiri, saya akan coba sedapat mungkin saya melakukannya secara mandiri. Tetapi saya tahu pula bahwa ada permasalahan yang mungkin kalau saya lakukan sendiri, karena itu menjadi hal blunder juga bagi sebuah kepemimpinan. Maka teman-teman itu menjadi sumber inspirasi untuk mengambil keputusan. Dan memang tadi saya sampaikan, keputusan yang baik adalah yang kolektif kolegial, di mana peran daripada teman-teman, baik itu wakil kepala sekolah, baik itu guru, bahkan sampai teman-teman mungkin petugas kebersihan, petugas keamanan, itu merupakan sumber data yang menurut saya luar biasa untuk diperhatikan. Jadi intinya mana ya? Bagaimana kita berkomunikasi yang baik dengan semua. Ada pelibatan ya Pak ya dari berbagai unsur supaya ada banyak masukan sehingga keputusan itu kadang juga muncul dari usulan atau masukan dari beberapa unsur tadi ya Bapak ya. Betul. Bapak, untuk pertanyaan yang terakhir ini, apa yang pernah Bapak petik atau pelajaran yang diambil dari sebuah penanganan kasus terkait dengan dilema etika, tentu yang unsur benar dengan benar tersebut? Ya. Memang agak dilema etika itu karena sama-sama benernya ya. Artinya bahwa masing-masing itu nilai kebenarannya ada, kemudian dua-duanya juga punya kepentingan gitu. Maka biasanya ketika seperti itu, maka yang pertama saya bicara tentang bahwa barangkali sama-sama benar, tapi tidak harus dilakukan dalam waktu yang sama. Kemudian yang kedua, kalau misalnya dua-duanya harus dilaksanakan secara berbarengan, maka di situ akan ada prioritas. Mana yang dinomorsatukan, mana yang dinomorduakan, tanpa menyepelekan yang nomor dua. Artinya bahwa dua-duanya tetap bisa kita fasilitasi, tetapi dalam kondisi di mana podo-podo mati, sama-sama jalannya. Gitu. Nah kemudian Pak Tamani dengan pola-pola seperti itu, harapannya memang ketika teman-teman atau kemudian situasi masalah itu muncul, ada kepastian bahwa masalah saya tertangani, walaupun penanganannya belum tentu tuntas. Tetapi paling tidak dengan setiap orang, setiap kepentingan merasa bahwa saya diperhatikan, saya difasilitasi, masalah saya ditangani, maka itu sudah menimbulkan nilai positif yang nantinya tentulah akan berujung pada kinerja seseorang. Jadi Bapak, saya rasa sudah cukup wawancara ini. Saya mendapatkan banyak ilmu dari Bapak. Tentu saja sebuah pembelajaran bagi saya juga ke depan bahwa penanganan masalah atau kasus yang menyangkut dilema etika ataupun rujukan moral ini tentu saja memerlukan penanganan yang serius, melibatkan banyak orang dan tentu harus dipikirkan analisisnya dan dampaknya setelah keputusan itu diambil. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah mengganggu waktu Bapak dan mohon maaf atas kekurangan saya. Ya, terima kasih. Mohon maaf ada salah telepon.